motornya, dan saat itu dia melihat wanita berbaju putih sedang berdiri di tengah jalan yang baru saja dia lewati tadi, dan jelas banget kakinya itu ngambang dan juga mukanya pucat, benar-benar pucat. Hai guys, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Deval. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja ya, amin. Nah, hari ini saya pengen sekali nih mau cerita horor lagi kepada kalian. Dan ada satu kiriman cerita horor dari Abang Chris buat kalian semua. Jadi gimana ceritanya? Yuk mari saja kita cerita. Nah, jadi gini ceritanya. Bang Kris ini kan biasanya ojek pangkalan, tapi karena ojek pangkalan itu penghasilannya ya udah lumayan agak sedikit sepi, dia mulailah merambah ke dunia perojolan. Hari itu dia nariklah dari pagi sampai malam karena dia ngejar setoran nih buat susu anak, buat martabak buat istrinya juga, sama duit lah buat beli bensin. Malam itu sudah sekitar jam 11 malam lah, Abang Kris ini masih pengen nih narik satu lagi lah, pikirannya Bang Kris gitu kan. Nah, tiba-tiba bunyilah nih HP-nya, tinung. Pelanggan order kan, tapi ordernya malam itu makanan, dia order makanan. Nah, Bang Kris ini pergilah kan, meluncur di tempat dia harus membeli pesanan si customer-nya ini. Setelah beli pesanannya, dia OTW lah kan ke lokasi si customer ini. Singkat cerita, dia udah masuk di lokasi titik maps itu kan, tapi belum nyampe titiknya nih. Nah, dipikir-pikirnya Bang Kris ini, loh kok jalannya sepi kali, terus masuk-masuk lorong gitulah, udah kayak labirin lagi, kiri kanannya itu hutan, tapi demi rupiah udahlah Bang Kris lanjut aja jalan. Dia jalan ini, terus tiba-tiba dia masuk ke area perkuburan umum gitu. Nah, si Bang Kris ini jadi mikir loh, lah ini di mana? Sebenarnya ini yang pesan orderan asli apa orderan fiktif kan? Pengen sekali dia ini mau putar balik kan, karena takut juga. Cuma karena dia lebih takut lagi nih yang punya makanan marah-marah, ya udahlah dia lanjut aja meskipun agak sedikit menguji nyali. Majulah dia kan. Nah, dia ketemu lah ini jalan yang terang, tapi jalannya itu terang gelap, terang gelap, terang gelap, sebagian lampunya itu mati. Nah, ada juga yang lampunya itu kedap-kedip kayak lampu disco gitulah, entah rusak kali balonnya. Nah, dilihatnya kan mapsnya di HP-nya ini, udah dekat kok ini rumahnya, tapi kok nggak ada ini ya, nggak ada rumah ya sekitaran sini, malah hutan gitu ya. Pas sudah benar-benar berada di titik lokasi itu, di ujung jalan itu, emang ada rumah-rumah warga, tapi cuma beberapa doang sih. Nah, dicap lah kan si Bang Kris ini, si customer itu, dia chat kan, tapi mbaknya ini kok nggak keluar-keluar, ditelepon kan, ditelepon lagi, karena chatnya tidak direspon, dia telepon juga nggak diangkat. Lagi mana dong ini kan, sekitar 5-10 menit kok nggak ada yang keluar juga sih ini, malah burung-burung malam pada bunyi semua lagi, bikin merinding lah pokoknya suasananya. Dichat lagi nih sama Bang Kris. Nah, si Bang Kris bilang, Mbak rumahnya di mana sih sebenarnya? Biar saya aja lah yang samperin, soalnya titiknya bukan di rumahnya Mbak pasangnya, tapi depan lorongnya Mbak nih. Nah, si Mbaknya itu bilang, jawab kan pesannya Bang Kris ini, dia bilangnya, nggak usah mas, biar aja saya yang keluar. Terus tunggu, keluarlah si cewek kan, keluarlah cewek ini pakai dress putih selutut gitu kan. Tapi kan lampu di situ itu remang-remang, jadi dia si Bang Kris ini nggak bisa lihat jelas wajah customer-nya ini kan. Saat itu customer ini ambillah pesanannya itu, terus dia bayar. Udah selesai proses itu, pesanannya juga udah diterima. Si Bang Kris ini mau pulang lah kan. Nah, sebelum pulang itu kan si Bang Kris ini mesti putar balik dulu kan. Nah, pas putar balik itu, Bang Kris ini sempat melihat si cewek tadi, tapi lihat kan belakangnya. Soalnya si Bang Kris ini merasa aneh, kok cewek tadi tuh cuek banget gitu loh. Bilang makasih pun enggak, main ambil terus langsung pergi gitu aja. Ya udahlah, Bang Kris ini putar balik, dia lihat lah tuh cewek kan belakangnya. Pas Bang Kris ini ngelihat belakangnya cewek itu, terdengar tuh suara ketawa. Tahu kan siapa wanita yang suka ketawa tengah malam? Ketawa dialah yang kedengaran saat itu. Bang Kris ini kaget, takut, langsung gas, wing, auto jadi Rossi lah dia pulang kan. Pas pulang dari rumahnya cewek itu kan, dari lorong cewek itu, otomatis dia harus melewati lagi perkuburan yang barusan
yang tadinya Bang Kris ini lewati. Nah, udah si Bang Kris ini nyampe lah lagi di kuburan itu, tiba-tiba Bang Kris ini merasa kok motornya itu kayak mendadak berat gitu. Padahal Bang Kris ini kan cuma sendiri, badannya Bang Kris pun kecil kok, nggak bakalan bikin motor seberat itu. Nah, Bang Kris ini langsung ingat nih ucapan istrinya, kalau jalan sendiri jangan lupa di tempat sepi itu klakson 3 kali. Udahlah Bang Kris ini klakson kan 3 kali, tintin tintin. Nah, saat itu ada nih sesuatu yang terbang dari belakangnya Bang Kris. Dilihatlah tuh kan lewat spion, dan ternyata yang terbang itu ternyata dari tadi tuh Bang Kris motornya berat karena ngeboncengin pocong. Ih, langsung lah Bang Kris ini menambah kecepatan, sampai ke jalan utama kan. Soalnya tadi kan jalan lorong-lorong kan. Sampai ke jalan utama itu si Bang Kris ini masih sempat lagi nih mastiin ngelihat spion lagi, dia nguji nyali pokoknya lah. Yang lihat spion lagi di situ, dia ngelihat di tengah jalan lorong yang baru aja tempat dia keluar tadi ada kun lagi berdiri, jelas-jelas banget itu kunnya pakai baju putih, terus kakinya itu ngambang, nggak napak tanah. Karena ketakutan kan si Bang Kris ini, mana udah mau jam 12 malam juga dia di perjalanan, langsung lah dia tambah lagi kecepatan, wing, sampai rumahnya. Si Bang Kris ini barulah cerita ke istrinya kalau dia baru saja mengantar makanan di daerah, sebut saja daerah A. Nah, si istrinya ini bilang, loh, ngapain ngantar makanan ke daerah sana? Kan emang daerah sana itu daerah yang terkenal angker. Nah, ditandai lah itu Mas ya, jangan lagi ke daerah itu, apalagi ngojeknya itu sampai malam, gak usah lah ngojek malam katanya. Sudahlah, si Bang Kris ini langsung bilang kan ke istrinya, loh, kok kamu gak pernah cerita-cerita sih kalau di daerah sana itu angker? Si istrinya bilang, lah saya kan gak tahu kalau kamunya mau ngantar makanan ke sana. Sudahlah, si Bang Kris ini mandi, bersihkan diri sambil tenangkan perasaan kan, habis dapat berapa kali jumpscare tuh tadi, 3 kali kan, ketawa, terus ngeboncengin Poci, terus ngeliat lagi tuh si Mbak Kun kan, terakhir di ujung jalan. Akhirnya setelah kejadian itu Bang Kris itu nggak berani lagi buat narik ojol di malam hari. Palingan dia narik ojolnya itu ya sampai jam 9 malam gitu udah pulang lah. Itu pun ya area-area yang bisa dia jangkau aja. Dia nggak mau lagi menerima pesanan di tempat yang jauh-jauh gitulah. Mau itu makanan ataupun penumpang, dia pasti ngoper ke temannya gitu. Ya saya nggak tahu juga lah gimana sistemnya kan. Nah, jadi gitulah cerita kiriman dari Bang Kris ini, pengalaman dia selama menjalani profesinya menjadi seorang ojek online. Kalau kalian punya pengalaman apa nih di perjalanan malam? Apakah kalian punya pengalaman yang sama juga? Atau teman kalian punya pengalaman sama atau mirip-mirip? Atau juga kebanyakan ataunya? Atau kalian juga memang punya pengalaman yang lain, tapi kalian ingin diceritakan di channel ini? Bisa silakan kirim cerita kamu di email yang ada di bawah sini. Atau bisa DM aku langsung di IG ataupun di TikTok aku. Oke, sekian dulu untuk cerita kali ini. Sampai jumpa lagi di next video. Bye-bye.